4 rekomendasi produk untuk dijual lagi. Tips untuk para sales freelance atau sales canvas pemula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di video ini saya mau sharing sekaligus menjawab pertanyaan kalian mengenai referensi atau rekomendasi produk ya untuk dijual lagi ke toko-toko atau ke warung-warung ya, khususnya untuk sales-sales pemula ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 4 produk yang pasti laku terjual teman-teman ya, atau bisa dibilang ada kemungkinan lebih tinggi untuk terjual di toko-toko sama di warung-warung. Nah, tapi bagi kalian yang baru ketemu sama channel YouTube ini ya teman-teman, channel YouTube Sales Magic adalah channel yang membahas mengenai dunia freelance, dunia supplier, dunia marketing, dan dunia yang berhubungan sama hal-hal penjualan lah ya, seperti itu. Nah, jadi bagi kalian yang suka dengan tema-tema seperti yang saya sebutkan barusan, silakan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video atau notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi gini, sebenarnya semua produk itu bisa dijual lagi ke toko sama ke warung-warung, asalkan harganya itu masih masuk ya teman-teman. Jadi saat kalian itu mau kulaan produk itu sebelumnya kalian harus sudah riset dulu ya teman-teman. Ini harganya saya belinya kemahalan atau enggak. Ini saya bisa membeli nanti bisa jual enggak kayak gitu. Jadi jangan asal membeli barang lalu kalian kelilingkan ke toko-toko sama ke warung-warung ya. Jadi harus lakukan riset terlebih dahulu ya teman-teman. Ini harga pasarnya berapa kayak gitu. Nah, terus berikutnya apa aja sih produk yang pasti laku di pasaran? Yang pertama adalah produk sembako, teman-teman ya. Nah, sembako atau kebutuhan pokok ya. Sembako atau kebutuhan pokok itu adalah produk yang bersifat primer ya, produk yang bersifat konsumtif dan digunakan sehari-hari. Makanya peluang terjualnya itu lebih cepat, dan bahkan sembako adalah produk dengan perputaran tercepat nomor 1 di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena apa? Orang nggak punya uang, orang punya uang tetap makan ya, setiap harinya pasti makan ya. Jadi contoh produk sembako itu seperti produk beras, produk minyak goreng, produk gula pasir, produk tepung terigu, dan produk sembako yang lainnya ya teman-teman. Nah, terus berikutnya begini, untuk produk sembako ini juga ada 2 jenis, yaitu produk sembako yang bersifat food sama non food. Untuk produk sembako yang bersifat food itu adalah sembako yang bisa dikonsumsi, seperti tadi minyak goreng kan bisa untuk memasak ya nggak, aneka tepung, terus sayur-sayuran, terus berikutnya adalah beras ya, itu termasuk produk sembako yang food. Nah, ada produk yang bersifat sembako tapi dia itu nggak bisa dimakan, contohnya pasta gigi, setiap bangun tidur kita semua gosok gigi ya, terus sampo, terus berikutnya ada sabun mandi, itu juga termasuk dalam kategori produk sembako, tapi bedanya mereka adalah sembako yang bersifat non food ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membawa produk seperti itu saya yakin penjualannya itu pasti lebih bisa diterima di toko-toko ya kayak teman-teman kayak gitu. Nah, untuk cara belinya di mana, saya sudah sering kali buat videonya mengenai cara mencari supplier, cara mencari distributor pertama, atau cara membeli barang di grosir ya kan, bisa tinggal tonton aja video-video saya sebelumnya yang sudah pernah saya upload. Nah, terus yang kedua nih, produk selain sembako apa ya yang kira-kira yang bisa diterima di market ya kayak gitu, atau bisa diterima di toko sama di warung, adalah produk aneka minuman saset ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau misalnya masyarakat Indonesia ya, sebenarnya nggak masyarakat Indonesia ya, semua makhluk hidup dia itu gini, 70% dari tubuh kita itu adalah cairan ya. Jadi kita itu nggak bisa jauh-jauh dari apa ya, nggak bisa jauh-jauh dari air kayak gitu ya. Ya seperti halnya saat ini kita puasa. Kalau misalnya kita puasa itu yang nggak tahan itu apa? Nggak tahan hausnya ya teman-teman. Kalau misalnya menahan lapar itu masih bisa, tapi kalau menahan haus itu yang kadang agak ini ya. Maka dari itu bisnis yang berhubungan sama minuman saset itu prospeknya itu juga bagus dan akan diterima di masyarakat. Contoh produk minuman kopi saset, bisa susu saset, jahe saset, dan produk-produk rasa seperti misalnya Pop Es, Nutrisari,
Marimas dan produk-produk sejenisnya. Kalian bisa tinggal riset mana yang ingin kalian jual lagi ke toko-toko atau ke warung-warung. Itu yang kedua. Terus berikutnya, yang ketiga adalah produk rokok atau smoking ya teman-teman. Nah, untuk berbagai produk seperti ini, saya sudah buat videonya secara khusus di playlist video yang judulnya Peluang Usaha Freelance Rokok ya teman-teman. Nah, untuk link playlistnya nanti saya taruh di link video di bawah ini ya teman-teman. Karena saya memang spesialis di produk tersebut teman-teman. Jadi saya sampai buatkan playlist tersendiri. Oke, jadi gini, bahkan kalau misalnya produk rokok itu biasanya perputarannya hampir sama dengan produk sembako. Karena apa? Jangan salah, produk rokok kalau misalnya sudah mendapatkan banyak konsumen loyal, banyak orang yang sudah candu sama produk tersebut, repeat ordernya itu bisa mengalahkan repeat order produk sembako untuk produk rokok ini teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian bermain produk rokok baru, memang di awal harus ada kerja ekstra lebih. Supaya apa? Supaya distribusi produk kita itu bisa lebih rapat. Supaya produknya itu diterima di masyarakat. Terus yang terakhir adalah referensi produk yang mungkin bisa kalian jual lagi, itu adalah aneka plastik. Dan setelah ini saya akan bongkar ya teman-teman, modal toko plastik itu berapa sih dan keuntungan yang mereka dapatkan itu berapa sih. Jadi sebenarnya bukan bongkar ya, kalau bongkar kesannya kayak kayak membuka aib kayak gitu ya. Tapi saya ingin sharing sama kalian keuntungan menjadi freelance produk plastik. Produk plastik itu banyak banget ya teman-teman, ada plastik yang buat es, ada ya pokoknya produk-produk yang berbau plastik lah kayak gitu. Ya, seperti sedotan, ya kan bisa mengcover seperti kantin sekolahan, warung-warung, toko-toko, angkringan, dia kan juga butuh sedotan buat minum ya teman-teman. Bisa mengcover banyak sekali market yang bisa di-cover ya. Dan lagi-lagi saya juga sudah pernah buatkan video tersebut. Kalian bisa tonton video saya yang lainnya juga ya teman-teman. Oke, itu adalah 4 produk yang bisa kamu jual lagi ke toko-toko atau ke warung-warung. Untuk next videonya saya akan bahas lagi pembahasan yang mengenai dunia freelance atau dunia canvasser ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong teman-teman di subscribe. Tahun 2022 bantu channel ini bisa mendapatkan 100.000 subscriber pertama. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman, semoga bisa tembus. Karena apa? Karena supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten video, dan saya juga bisa membuat konten podcast langsung datang ke distributornya. Karena kemarin beberapa distributor yang saya datangi itu menolak untuk saya ajak podcast. Why? Ya walaupun saya sering belanja produk di distributor tersebut. Karena tapi untuk membuat konten itu masih belum diizinkan. Karena apa? Karena audiens saya belum memenuhi standar ya teman-teman. Nanti katanya kalau misalnya sudah 100.000 subscriber disuruh datang lagi ke distributor tersebut. Karena pada dasarnya yang namanya distributor itu sifatnya adalah privacy teman-teman ya. Kalau nggak benar-benar orang yang berpengaruh ya teman-teman, itu nggak akan dilayani untuk membuat konten-konten seperti itu teman-teman. Maka dari itu saya mempunyai visi misi seperti di awal. Saya membangun channel YouTube ini adalah menjadi platform berkumpulnya para sales, para freelance, para owner brand, para pemilik toko, para grosir, dan para orang-orang yang hobinya jualan. Semuanya kumpul di platform channel YouTube Sales Magic. Makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.